Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, pada hari ini kita akan memulai materi kita tentang perbandingan trigonometri pada sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Namun, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Boleh anak murid Bapak memimpin doa? Boleh, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SBY jalan, Ma. Udah jalan dia bilangnya. Baik, eh, ini kita akan memulai materi kita tentang perbandingan trigonometri pada sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Namun sebelum kita memasuki materi ini, Bapak ingin bertanya dulu kilas balik tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, anak murid Bapak, apa yang eh, kalian pelajari atau yang kalian pahami tentang definisi trigonometri pada pertemuan kita sebelumnya? Boleh dijawab? Kalau trigonometri seperti mempelajari segitiga kayak gitu, Pak. Ada sami, demi, samping per miring, sin, kostan, begitu. Iya, benar sekali. Nah, trigonometri itu sebenarnya tentang perbandingan sudut-sudut. Nah, ada trigonometri tri dari kata tiga. Nah, ada tiga di sini. Ya, tiga itu apa? Ada sinus, kosinus, dan tangen. Coba digeser ke slide selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama perbandingan trigonometri sin kostan yang tadi Bapak sampaikan tadi pada sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut yang berelasi. Dan yang kemudian yang kedua bagaimana menerapkan perbandingan trigonometri itu dalam masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini maksudnya masalah yang nyata ada di kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita mulai selanjutnya. Oke. Nah, di sini tentang trigonometri. Kalau mengingat trigonometri, kita juga akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ini adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, inilah tabel untuk nilai-nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa. Di sini bisa kalian lihat ada sinus, kosinus, tangen untuk 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, apakah murid-murid Bapak sudah paham tentang tabel ini? Sudah tahu tidak membacanya bagaimana? Bila Belum, belum Pak. paham, biar Bapak jelaskan ulang ya. Nah, di sini kan ada sinus, kosinus, dan tangen. Di situ yang di atas itu kan ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jadi untuk sinus, di situ kan ada 0 derajat, di bawahnya 0. Jadi sinus 0 derajat itu nilainya 0. Kosinus 0 derajat nilainya 1. Tangen 0 derajat nilainya 0. Demikian juga untuk sudut-sudut yang lain. Sinus 30 derajat nilainya setengah, sinus 45 derajat nilainya setengah akar 2, sinus 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sinus 90 derajat nilainya 1. Nah, demikian untuk cos juga dan sampai ke tangen. Nah, tangen ini ada di sini tulisannya tidak terdefinisi. Nah, ada nggak yang tahu kenapa itu tidak terdefinisi? Kalau tidak tahu biar Bapak jelaskannya. Nah, di sini kan ada sinus 90 derajat nilainya 1, kosinus 90 derajat nilainya 0. Tangen itu adalah sinus per sinus dibagi apa, Nana? Tangen, ada yang bisa jawab? Si tangen itu adalah sinus dibagi. Bagi kos. Iya, benar. Sinus dibagi kosinus. Nah, jadi untuk yang tangen tadi itu kan sinusnya kan nilainya 1. Tak kosinusnya 0. 1 dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Tidak bisa 1 itu dibagi 0. Oleh karena itulah tangen 90 derajat nilainya tidak terdefinisi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya.
Oke, selanjutnya. Bentar ya, Pak. Baik. Oke, nah sudah tentang sudut-sudut istimewa, kita kembali lagi ke sudut-sudut berelasi karena di sini kita akan mempelajari tentang sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini adalah sudut yang ada di kuadran 2, 3, dan 4, di mana nilai rasio trigonometrinya bersesuaian dengan sudut-sudut pada kuadran 1. Nah, ini berhubungan dengan sudut-sudut istimewa tadi. Nah, sudut-sudut istimewa tadi kan nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, oleh karena itu sudut-sudut yang nilainya di atas 90 derajat itu sampai 360 derajat itu adalah sudut-sudut yang berelasi. Sudut-sudutnya berelasi dengan sudut-sudut yang di kuadran 1. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk sudut yang di kuadran 1. Di kuadran 1 itu semuanya itu nilainya positif. Bisa dilihat di situ di kuadran 1. Kuadran 1 itu yang sinusnya positif, sinusnya positif, tangennya positif. Kuadran 2 di sebelah kirinya yang sinusnya positif, kosinusnya negatif, tangennya negatif. Kuadran 3 itu di kiri bawah, di sebelah kiri bawah. Nah, di sini ada sinusnya negatif, kosinusnya negatif, dan tangennya positif. Kuadran 4 itu yang di sebelah kanan bawah, sinusnya negatif, kosinusnya positif, dan tangennya negatif. Nah, di sini dikatakan nilai rasio trigonometri di setiap kuadran tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y positif atau negatif. Nah, lihatlah di situ. Kalau di kuadran 1 kan X dan Y-nya positif. Nah, di kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya yang positif. Begitu juga untuk kuadran 3 dan 4. Itulah nanti dapat sinusnya positif, yang tannya positif, kosinusnya positif, dan yang semuanya positif. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan sedikit cara cepat menghafal di sini. Nah, di sini kita dapat mengatakan dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Semua suka tahu Cina. Nah, semua berarti semuanya itu di sini positif. Di kuadran 1 suka. Nah, S ya kan huruf S berarti sinusnya saja yang positif. Tahu. Nah, T berarti tannya saja yang positif. Kemudian C Cina. Nah, C-nya saja yang positif. Di sini cos-nya saja yang positif. Itu untuk cara cepatnya mengingat yang mana yang positif dan yang negatif. Selanjutnya, nah disinilah tentang sudut-sudut yang berelasi itu. Mulai dari kuadran 2. Di sini sinusnya adalah 180 derajat dikurang theta. Itu sama dengan sin theta. Tetanya ini adalah sudut yang dikurangkan. Misalnya kan tetanya itu 60. Berarti sinus 180 kurang 60. Sinus 120 kan itu. Nah, sinus 120 itu sama dengan sinus 180 dikurang 60. Itu sama dengan sinus 60. Begitu juga nanti untuk yang cos dan yang tan. Di sini yang di kuadran 2 yang positif cuman sinusnya. Nah, dapat kita lihat di situ contohnya. Ditanya berapa nilai cos 135. Nah, dapat kita jawab di situ cos 135 sama dengan cos 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, itu kan sama dengan cos theta. Tetanya itu yang mana? Yang 45 derajat. Nah, sama dengan di situ minus cos theta. Minus cos 45. Cos 45 itu nilainya setengah akar 2. Kalau diminuskan jadi minus setengah akar 2. Oke, selanjutnya di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga juga begitu. Namun untuk di kuadran ketiga tandanya positif. Tadi kan sinus 180 dikurang theta. Kalau di sini 180 ditambah theta. Nah, untuk di sini yang positif cuman untuk yang tangen theta. Nah, kemudian di sini ada contoh. Tentukan nilai tangen 240 derajat. Nah, tangen 240 derajat itu adalah tangen 180 derajat ditambah 60. Nah, itu sama dengan kita lihat di sini caranya tangen 180 ditambah theta sama dengan tangen theta. Tetanya ini 60 derajat, makanya itu tangen 240 itu sama dengan tangen 60. Tangen 60 itu sama dengan akar 3. Itu sesuai dengan sudut-sudut istimewa tadi. Selanjutnya di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat tentukan nilai sinus 330 derajat. Nah, di situ lihat kuadran keempat ya kan 360 derajat dikurang theta, kalau cosnya juga yang nilainya positif di situ cuman yang cos theta. Nah, di sini kan sinus 330 derajat itu didapat dari 360 dikurang 30 derajat.
Nah, karena cosnya saja yang positif berarti nilai sinnya negatif. Maka dari situ sin 330 derajat itu sama dengan negatif sin 30. Sama dengan negatif setengah. Selanjutnya, oke, namun di sini ya kan kita sudah masuk ke masalah kontekstual. Namun sebelumnya, Bapak coba uji dulu ya pemahaman anak-anak tentang eh, trigonometri tadi. Kalau Bapak tanya berapa nilai sin 120 derajat? Nah, ada yang bisa menjawabnya? Kayak Pak, Oke, bagaimana Eka menjawabnya sin 120 derajat? jadi ini saya jelaskan caranya atau langsung jawabannya Pak. Coba jelaskan dari bagaimana sin 120 derajat caranya. Jadi eh, kan si 120 derajat itu terletak di kuadran 2. Ya, Lalu di kuadran 2 itu nilai sin adalah positif. Jadi iya. kita gunakan sudut berelasi dari 120 derajat terhadap 180 derajat. Sehingga 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Karena sudut di kuadran 2, maka nilai sin 120 derajat sama dengan nilai sin 60 derajat. Tetapi dengan tanda sesuai dan kuadrannya. Maka di kuadran 2 sin positif sehingga sin 120 derajat sama dengan sin 60 derajat, yaitu sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Eka. Luar biasa. Nah, itulah untuk sudut-sudut berelasi. Nah, berarti di sini anak murid Bapak sudah paham tentang bagaimana sudut-sudut saling berelasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana permasalahan kontekstual atau permasalahan nyata yang melibatkan tentang sudut-sudut trigonometri ini. Nah, di sini ada Bapak kasih contoh. Seorang pengamat sedang mengamati sebuah pesawat yang terbang di ketinggian 120 km. Dengan sudut elevasi pengamat terhadap pesawat adalah 30 derajat. Nah, maksudnya sudut elevasi pengamat terhadap pesawat itu, nah dapat digambarkan di situ sudut yang dibentuk dari mata si pengamat kepada pesawat tegak lurus ke bawah ya kan, tegak lurus itu ke bawah membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut elevasinya itu dari matanya itu ke pesawat dan dari mata si pengamat tegak lurus ke pesawat itu membentuk sudut 30 derajat. Itulah sudut elevasinya. Nah, kemudian ditanya di sini berapa jaraknya si pengamat itu ke si pesawat. Di sini kita dapat menerapkan sifat trigonometri itu. Nah, coba slide selanjutnya. Nah, kita misalkan, nah sisi depannya itu adalah ketinggiannya. Ketinggiannya itu kita simbolkan misalnya dengan D atau depan itu ya kan. Tadi kan sudah diketahui ketinggiannya 120 km. Kemudian sisi miringnya itu kita simbolkan dengan M. Nah, sisi miring itulah yang kita cari, yaitu jarak di si pengamat ke pesawat. Nah, kita gunakan di sini rumus sin. Kenapa yang digunakan sin? Sin itu kan depan dibagi dengan miring. Nah, dari situ kita dapat sisi miringnya itu berapa. Nah, sin A itu sin A itu melambangkan sudut elevasi tadi. Itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Nah, itu jadinya sin 30 sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sin 30 itu setengah. Sisi depannya tadi 120 dan sisi miringnya itu yang dicari. Nah, kemudian sisi miringnya itu jadinya 120 dikali dengan 2. Jadi sisi miringnya itu sama dengan 240. Maka dapat jarak dari pengamat ke pesawat itu adalah 240 km. Oke, slide selanjutnya. Sudah Pak, namun sebelum itu sudah paham nggak anak-anak tentang contoh yang sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah paham? Oke, bisa kita mulai dengan tes latihannya. Nah, ini ada Bapak buat soal latihan untuk anak-anak murid. Di sini ada seorang pendaki melihat puncak gunung dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan tinggi puncak gunung jika jarak horizontal atau jarak pendaki ke gunung adalah 100 meter. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak.
Baik, silakan Eka menjawabnya. Jadi eh, diketahui kan seorang pendaki melihat puncak gunung dengan sudut elevasi 45 derajat. Maka pertanyaannya, tinggi puncak gunung jika jarak horizontal atau jarak pendaki ke gunung adalah 100 meter. Maka kita misalkan dulu sisi samping itu sama dengan jarak pendaki ke gunung, sama dengan S, yaitu 100 meter. Dan sisi depan sama dengan tinggi puncak gunung sama dengan D. Jadi maka dapat kita gunakan rumus tan, yaitu tan A sama dengan depan per samping, yaitu tan 45 derajat sama dengan D per S atau depan per samping. Maka 1 sama dengan depan per 100. Maka depan atau D adalah 100. Maka tinggi puncak gunung adalah 100 meter, Pak. Iya, benar sekali. Di sini kita menggunakan konsep tan karena yang dicari itu adalah tinggi. Jadi di situ kita dapatkan depannya itu 100, sampingnya itu kan nah 100 juga. Tannya 45, tan 45 satu. Nah, karena perbandingan depan dan sampingnya sama-sama satu, maka dari situ eh, sisi depannya adalah 100 dan sisi sampingnya itu juga 100. Oke, selanjutnya. Oke, ini saja pertemuan kita hari ini. Mungkin dari pertemuan hari ini ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan apa yang kalian pahami tentang perkuliahan tentang pembelajaran hari ini. Eh, saya, Pak. Baik, silakan. Eka ini aktif sekali ya. Lanjut. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jadi ada sudut-sudut istimewa yang diantaranya adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita dapat melihat juga eh, nilai sin cos sama tan itu seperti kata Bapak tadi ada cara lebih cepat untuk menghafalnya, semua suka tahu Cina. Jadi di kuadran satu semua itu positif, eh, di kuadran 2 sinnya positif, yang lainnya negatif, di kuadran 3 tahunya positif berarti tan. Tannya positif, selainnya negatif, dan terakhir Cina, berarti kosnya positif, semuanya negatif. Sekian, Pak. Baik, benar sekali. Terima kasih banyak atas saudari Eka yang sangat aktif dan sangat tanggap dalam menjawab. Beri tepuk tangan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi kita membukanya dengan doa, mari kita menutupnya dengan doa. Bagi anak murid Bapak yang bisa membawa, mari kita berdoa. Siapa yang bisa Saya, bawa Pak. doa? Doa penutup. Saya, Pak. Baik, di sini baru aktif saudari Pika. Mari buka doanya untuk doa penutup. Baik, teman-teman dan Bapak sekalian, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa untuk doa penutup kita. Tuhan Yang Maha Esa, di sini kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Semoga apapun yang kami pelajari itu berguna untuk kami ke depannya. Kiranya Tuhan, apa yang dijelaskan oleh guru kami itu bermanfaat untuk kami ke depannya. Inilah doa kami Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajarannya hari ini. Terima kasih atas keaktifan dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.